Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Majensa? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal ngalamin. Sahabat Majensa, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengulas mengenai sejumlah kayu yang dianggap saklar dan bertuah, dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Lantas, kayu apa sajakah yang dianggap bertuah itu? Tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Sahabat Majensa, kayu adalah salah satu benda yang dimiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Selain itu, dari berbagai jenis kayu itu sendiri, terdapat beberapa jenis kayu yang konon memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Akan tetapi, di setiap daerah pastinya, terdapat jenis-jenis kayu yang dianggap bertuah, dan hal itu tergantung dari kepercayaan masing-masing masyarakatnya. Maka tak heran, jika berbeda daerah maka berbeda pula pohon atau kayu yang dianggap memiliki kekuatan magis. Kayu-kayu tersebut dianggap saklar dan bertuah, karena dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan lain sebagainya. Selain itu, konon beberapa kayu yang dianggap saklar ini juga bisa digunakan untuk menolak ilmu hitam sihir, hingga mampu melunturkan kesaktian orang lain hanya dengan memukulkannya. Berikut ini adalah beberapa kayu yang dianggap saklar dan bertuah, yang dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan, dan penangkal ilmu hitam. Yang pertama adalah kayu cendana. Sahabat Majensa, kayu yang berasal dari pohon cendana ini memiliki ciri khas berwarna kuning kemerahan dan juga berbau wangi. Dan aroma wanginya inilah yang dipercaya merupakan kesukaan para roh leluhur. Sehingga selain sering digunakan sebagai bahan warangka keris, kayu cendana juga tidak jarang dijadikan tasbih. Tuah kayu cendana sendiri diyakini bermanfaat sebagai sarana mendapatkan jabatan tinggi, memenangkan persaingan politik, meningkatkan kewibawaan, dan meningkatkan energi spiritual seseorang. Maka tak heran, jika kayu cendana ini sering dijadikan sebagai jimat, atau pusaka bagi para pejabat. Di Pulau Jawa kayu cendana juga memiliki mitos, yang berkaitan dengan kekuasaan dan kekayaan. Salah satu mitosnya adalah, tentang Raja Brawijaya kelima, dari Kerajaan Majapahit yang memiliki tongkat ajaib, dari kayu cendana. Tongkat ini disebut Kiai Gada Cakrabuana, yang memiliki kekuatan magis untuk mengalahkan musuh-musuh raja. Menurut mitos ini, tongkat ini dibuat oleh seorang pertapa bernama Kiai Gada Cakrabuana, yang tinggal di Gunung Lawu. Ia membuat tongkat ini dari kayu cendana pilihan, yang diberkati dengan mantra-mantra sakti. Tongkat ini dikatakan dapat memancarkan sinar terang, yang dapat membutakan mata musuh atau membuat mereka ketakutan. Tongkat ini juga dapat mengeluarkan suara gemuruh, yang dapat mengguncang bumi atau membuat musuh pingsan. Selain itu, tongkat ini juga dapat melindungi raja dari segala macam bahaya atau serangan. Kemudian yang kedua adalah kayu koka. Sahabat Majensa, kayu koka ini diyakini merupakan kayu bertuah yang paling tua. Alasannya adalah, kayu koka inilah yang disebut-sebut menjadi bahan pembuatan kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Digunakan sebagai tongkat Nabi Musa alaihissalam, dan juga tongkat Nabi Syuaib alaihissalam. Umur pohon koka sendiri memang terbilang sangat panjang, yaitu bisa mencapai ratusan tahun. Maka tak heran, jika kayu pohon koka ini mengandung kekuatan spiritual yang sangat dahsyat. Selain itu, kayu koka ini juga dipercaya banyak digunakannya untuk kesehatan. Air hasil rendaman kayu koka ini diyakini mampu untuk mencegah dan mengobati peradangan, mengobati asma, diabetes, lemah jantung, gagal ginjal, batu ginjal, depresi, dan masih banyak lagi.
Selain itu, kayu koka ini juga dipercaya dapat menghindarkan penggunanya dari bahaya dan musibah tertentu. Dapat menaikkan pamor, dan membuat penggunanya disenangi banyak orang. Sehingganya tidak heran, kayu koka ini banyak dimanfaatkan sebagai pembuatan tasbih, gelang kesehatan, kalung dan juga cincin. Kemudian yang ketiga adalah kayu setigi. Sahabat Majensa, secara metafisik, kayu setigi ini dipercaya memiliki banyak sekali kelebihan. Primbon mengatakan, kayu setigi dapat digunakan sebagai pelantara pelancar rezeki, untuk meningkatkan pamor, kewibawaan dan juga kepercayaan diri. Selain itu, kayu setigi ini juga bisa digunakan untuk menyerap racun binatang-binatang berbisa, seperti terkena sengatan kalajengking, ular berbisa dan lain sebagainya. Kayu atau pohon setigi ini juga dipercaya dapat meredakan diabetes, rematik, dan membantu untuk menjaga kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Orang zaman dulu juga percaya, kayu setigi ini juga bisa digunakan sebagai media penangkal sihir atau santet. Oleh sebab itu, sampai sekarang pun, kayu setigi ini masih banyak dicari oleh masyarakat. Kemudian yang keempat adalah kayu dewandaru. Sahabat Majensa, kayu dewandaru ini juga kerap dijadikan sebagai bahan-bahan pembuatan tasbih, dan juga kerajinan lainnya. Primbon mengatakan, kayu dewandaru dipercaya memiliki energi yang berhasil menolak, atau menangkis serangan ular dan binatang buas. Kayu ini juga sebagai sarana perlindungan dan keselamatan diri. Aroma kayu dewandaru yang harum, dipercaya sebagai sarana pencapaian kesempurnaan, dalam ilmu kanuragan. Kayu dewandaru memiliki khasiat sebagai pengasihan, menambah karisma dan pengusir gangguan gaib. Di balik khasiat mistis yang dipercayai oleh sebagian masyarakat, ternyata pohon dewandaru memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Kemudian yang kelima adalah pohon asam Jawa. Sahabat Majensa, sesuai dengan namanya, pohon ini menghasilkan buah asam yang kerap digunakan sebagai campuran bumbu masakan khas Nusantara. Pohon asam Jawa ini dipercaya memiliki banyak kegunaannya dalam kehidupan kita. Di antaranya, daun dan buahnya bisa dijadikan sebagai obat. Sedangkan bijinya dipercaya dapat menolak balak dan roh jahat. Salah satu contoh penggunaan biji asam Jawa ini yaitu dengan meletakkan 3-9 biji asam Jawa ke dalam kendaraan Anda. Cara ini diyakini dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Sedangkan bagian inti dari kayu asam Jawa ini adalah gali asamnya. Biasanya, gali asam Jawa ini digunakan sebagai tongkat ataupun lainnya. Konon, gali asam Jawa ini memiliki energi magis yang sangat luar biasa. Sehingga menurut kepercayaan yang beredar, ketika gali asam ini dipukulkan kepada orang yang mempunyai ilmu kanuragan, maka ilmunya akan hilang atau luntur. Selain bermanfaat dalam dunia magis, pohon asam Jawa ini juga memiliki manfaat di dalam dunia kesehatan. Di sisi lain, pohon asam Jawa yang terkenal rindang dan berbatang besar ini, dipercaya bisa menjadi sarang bagi para makhluk halus. Menurut mitos yang beredar, pohon berhantu ini kerap menjadi sarang kuntilanak dan pocong. Dahan pohonnya yang panjang konon, kerap menjadi tempat penampakan hantu wanita tersebut. Karena itu, orang-orang biasanya tidak akan membiarkan pohon menjadi terlalu lebat dan lama di sekitar rumah. Untuk menebangnya, kamu bahkan perlu menjalani ritual khusus apalagi jika pohon sudah berumur ratusan tahun. Sahabat Majensa, sebagai umat muslim, dilarang untuk mempercayai sesuai melebihi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikhawatirkan kita akan terjerumus dalam perbuatan syirik, yang merupakan dosa besar. Di antara bahaya kesyirikan yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia, adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah atsab atau bisa jadi Allah ampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak Allah ampuni. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh, ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Itulah beberapa kayu yang dianggap saklar dan bertuah, dipercaya bisa dijadikan media pengasihan, penarik rezeki, kesuksesan, kewibawaan dan penangkal ilmu hitam. Segala kekuatan itu datangnya dari Sang Pencipta, kayu bertuah yang punya kekuatan ini hanyalah sarana. Oleh sebab itu, kita harus tetap meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.